belok kiri aja ya, jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama. Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di acara nongkrong bareng bersama Kak Sam, Kak Novi, ya, dan Mama Mia, ya. Mama Mia kebetulan pada malam hari ini tidak hadir karena beliau katanya sedang sakit leher katanya, ya. Nggak mungkin banyakkan makan gorengan kali ya, nggak. Selamat malam Kak Novi, kita lanjut aja dengan Kak Novi, ya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Sam. Iya, selamat Kak Novi. Sehat ya Kak Sam ya. Amin, Kak Novi sehat. Alhamdulillah. Kalau Mama Mia betul, dia kan pernah mengakui bahwa setiap hari nggak bisa tidak terkena gorengan. Jadi inilah akibatnya, terlalu banyak kebanyakan minyak yang masuk ke dalam tubuh dan lengket di mana-mana. Akhirnya suara jadi serak. Tapi kita berharap semoga segera pulih dan cepat sembuh, bisa gabung lagi ke acara radio nongkrong bareng. Iya. Malam ini kita sudah hari ke-16 bulan Februari, waktu berlalu di tahun 2022 ya. Ingatkan waktu awal tahun, kemudian Januari, akhirnya awal tahun Februari, sekarang tiba-tiba sudah di tanggal 16, artinya minggu ketiga. Ya betul ya, Kak Sam. Minggu ketiga betul Kak Novi. Kemarin kan Cap Gome, jadi hari terakhir Kung Hifacoy, ya nggak? Jadi Cap Gome, ya nggak? Kebetulan kemarin makannya, santapannya tuh malam tuh lontong Cap Gome. Iya, di sini juga terkenal lontong Cap Gome. Itu sih kayaknya kalau saya bilang sih sebenarnya soto aja dipakai lontong. Terus kalau di Jawa Tengah ya itu kental banget santannya memang. Ini saya rasa ini gara-gara lontong Cap Gome Mama Mia sekarang suaranya nggak bisa keluar. Ya mungkin kali ya. Kalap dan langsung 3 piring. Iya.
Lanjut Kak Novi. Para pendengar, malam ini kita ada tamu ya, seperti biasanya minggu ketiga ya, minggu ketiga ada tamu dari KJRI ya, Pak dari Konsul Kepolisian ya, Konsul Kepolisian Pak Agung Wahyudi ya. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Selamat malam Kak Sam, selamat malam Kak Novi dan seluruh pendengar sekalian. Salam sehat selalu. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi fit Pak ya, sehat ya Pak Agung. Kondisi masih 55 Pak. Sehat walaupun. 55. Kak Novi, kalau kita lihat Pak Agung itu kita harus lihat dia punya ininya, ya nggak? Apanya body build-nya, ya nggak? Itu udah kayak kalau kita bilang kalau dilihat dari ini dari apa? Dari foto model gitu, udah six pack dia, ya nggak? Six pack. Kalau Beda nih sama beliau. kalau kita pack-packan, ya nggak? Bukannya six pack. Itu 3 tahun yang lalu Kak Sam. Nah, terima kasih. Di Hong Kong kelamaan jadi pack-packan. Iya. Tapi kan fasilitas untuk menjaga katakanlah untuk fitness di kantor atau di mana ya, ini saya lupa bahwa ini lagi masa pandemi ya. Tersedia banyak Pak di mana-mana tuh kita kalau tetap mau berjalan ya kan memiliki figur ya. Betul, makanya sampai sekarang alhamdulillah dalam kondisi masih fit meskipun nggak six pack lagi gitu loh Kak Novi. Iya. Tapi Banding Pak. saya lihat fit terus tuh. Aduh, saya jadi ngiri ya dengan Pak Agung ini ya nggak. makan, wih tetap banyak ya nggak. Saya makan banyak gendut jadinya ya nggak. Nah, itu rumusnya itu Kak Novi, rumusnya. Jadi kalau kan budaya Hongkong ini ternyata orang Hongkong kenapa badannya kecil-kecil? Mereka lebih suka melayani tamunya Kak Novi. Jadi yang makan tamunya, orang Hongkongnya nyuapin aja. Oh iya. Next, masuk akal nih. Kalau kita terbalik Mas Agung. Di Indonesia itu, iya kan, yang banyak makan itu yang punya hajat. Oh iya. Kita undang orang sebelumnya kita makan supaya nanti katanya kalau ada tamu kita nggak sempat, makanya kita dikasih dulu porsi semeja penuh. Oh siap, bukan karena takut kehabisan Kak Novi ya? Bukan, supaya nanti kita berdirinya kuat. Kalau lapar gemetar Pak, halaman gemetar kan nggak enak ya. Iya. Jangan apa namanya tamu-tamu untuk memberikan doa restu. Begitu tuh tamu acara makan, si pemilik hajat ikutan makan juga. Tapi hajatan nambah lagi. Iya. Kita terakhir ke ngobrol itu di minggu ketiga bulan lalu ya Pak Agung mengenai penipuan macam-macam. Apa nih concern dari KJRI secara umum Pak Agung pada beberapa waktu belakangan lah gitu ya? Iya, Menjadi Kak Novi, concern. betul. Begini Kak Novi, sebenarnya saya juga sekalian pada kesempatan ini bersampaikan kepada seluruh pendengar yang ada di Hong Kong maupun yang ada dimanapun pendengar radio ini, karena saya bulan ini adalah bulan terakhir di Hong Kong Kak Novi. Oh, saya Wah. sedih deh, Bapak pulang. Iya. Tetapi saya bisa masih tersambung terus nanti Kak Novi, Kak Sam. Harus Pak. Silaturahmi Iya. akan terus terjalin tentunya. Nah, kembali lagi pada pertanyaan Kak Novi tadi, apa concernnya Hong Kong? Tentunya dapat kami sampaikan di sini Kak Novi. Kak Novi tentunya juga udah monitor bahwa Hong Kong mengalami gelombang yang berikutnya pandemi COVID-19. Angka positif Hong Kong itu
sampai hari ini semakin meningkat. Kemungkinan besoknya angkanya mencapai 2.100-an angka positif per harinya. Dan itu merupakan. Nah, dalam rangka itulah kemarin dari pemerintah Hong Kong itu menyampaikan beberapa aturan-aturan baru yang salah satu intinya adalah menghendaki bahwa warga benar-benar harus menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi orang kumpul dikurangi dari orang menjadi 2 orang. Restoran pun juga dari 1 meja 4 orang menjadi 2 orang. Dan jam operasi pun juga jam 6 maksimal. Dan dendanya juga dinaikkan dari yang kemarin melanggar prokes itu hanya 5.000 Hongkong dolar, sekarang 10.000 Hongkong dolar Kanovi. Wow, iya. Cukup tinggi, bayangkan apabila salah satu warga kita ada yang kena, itu bisa 2 bulan gaji Kanovi. Hanya untuk bayar denda. Ya. Nah, dalam rangka itu juga Kanovi, kami di KJRI juga memberikan himbauan kepada teman-teman PMI maupun seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong ini melalui pelayanan-pelayanan kita yang setiap hari melayani para warga negara Indonesia yang datang ataupun melalui sosial media kami. Kami melalui Facebook sampaikan aturan baru ini, kami melalui Instagram juga kita sampaikan, dan mungkin juga ada di website kami. Semuanya dalam rangka supaya teman-teman lebih aware menjaga protokol kesehatan, dan yang lebih utama terkena denda penalti itu kan, Novi. Betul. Ya. Itu berupa tindakan-tindakan preventif ya Pak. Bagaimana kalau seorang itu sudah terkena Pak? Dia nggak berdosa ya, dalam arti tidak melakukan beberapa hal yang digariskan oleh KJRI. Tapi akhirnya terkena. Urusannya biasa dengan majikan ya Pak ya? Kalau begitu, atau bagaimana itu? Ya, sebenarnya ya. Kanovi sebenarnya untuk ini saya tidak berwenang untuk menjawab, tapi mungkin info aja sedikit bisa saya sampaikan bahwa penanganan terhadap warga negara Indonesia yang terkena di sini tentunya akan ditangani secara protokol kesehatan yang berlaku di Hong Kong. Jadi kita semuanya mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah Hong Kong. Aturan-aturan pemerintah Hong Kong sudah clear bagaimana penanganan warga Hong Kong yang terkena maupun warga asing yang terkena. Tentunya mereka akan berkoordinasi dengan kami di KJRI apabila ada warga negara Indonesia yang terkena. Dan kami di KJRI juga berkoordinasi dengan mitra kami, agensi maupun asosiasi daripada employee. Oke. Ini Pak, kembali ke, jadi Pak Agung ini kapan Pak mau pulang ke Indonesia nih, meninggalkan Hong Kong, selesai tugas apa dalam rangka apa Pak? Pulang ke Indonesia? Iya betul Kak Novi. Jadi setiap masa itu ada orangnya Pak Novi. Setiap orang ada masanya Kak Novi. Iya. Sudah waktunya Kak Novi. Memang tem saya sudah 3 tahun, bahkan lebih 3 tahun 2 bulan, dan bulan depan insya Allah akan kembali ke tanah air. Doakan semuanya aman dan lancar kan Novi. Insya Allah ya. Saya rasa kami semua pendengar Radio Nongkrong Bareng pun, kru Radio Nongkrong Bareng sangat-sangat mendukung apapun yang akan dilakukan ke depan oleh Pak Agung Wahyudi yang sudah memberikan kontribusi luar biasa. Walaupun hanya beberapa kali siaran, tapi kontennya itu padat dan saya rasa manfaatnya luar biasa juga ya kan. Pak Agung masih sangat panjang dalam karirnya. Kan Pak Agung pernah mengatakan kalau kita di dunia diplomasi itu berbeda dengan dunia. Di dunia diplomasi perlu badan gede juga ya Pak. Kalau di dunia kepolisian badannya gede ya kan, jadi dari fisik tampilan udah getar orang,
Tapi di diplomasi mungkin Pak Agung lebih mengedepankan diplomasi ya, artinya pendekatan secara verbal gitu atau berbicara kepada mitra polisi Hong Kong, kepada rekan-rekan kerja. Nah sekarang kembali ke kepolisian, dinas diplomasinya atau intelijen atau apa nih Pak? Esto dibawa terus dong Pak ya? Ya, sebenarnya ada persamaan penugasan sebagai diplomat dan juga sebagai polisi Kak Novi. Jadi hal pertama yang hampir sama adalah kemampuan komunikasi Kak Novi. Jadi menjadi diplomat itu adalah bagaimana kita berkomunikasi juga dengan diplomat orang lain, dengan counterpart kita di sini, dengan pemerintah di sini, dan juga warga negara kita di sini. Begitu juga dengan polisi Pak Novi. Kalau kita perlu menjelaskan yang paling gampang, polisi yang mana adalah polisi yang kira-kira bertugasnya di humas Pak, atau di dinas Pak, di masyarakat. Iya. Hubungan masyarakat. Jadi mereka sangat lentur, sangat fleksibel, sangat mahir mengelola kalimat agar bisa nancep ke orang tanpa terasa orang itu dipaksa untuk melakukan sesuatu. Betul sekali Kak Novi. Sebenarnya Kak Novi, tugas yang paling penting yang paling penting di kepolisian itu adalah tugas bagaimana membuat masyarakat sadar untuk menjaga lingkungannya, untuk menjaga sekitarnya, menjaga orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu. Dan juga bagaimana supaya orang itu atau mencegah orang untuk berbuat yang lebih berusaha atau destruktif atau merugikan orang lain. Nah, pekerjaan ini biasanya diemban oleh fungsi-fungsi pembinaan masyarakat di Polri dan tentunya fungsi intelijen keamanan. Nah, fungsi reserse itu kan sifatnya sudah ada kejadian, sudah ada kasus kan nanti. Nah, kalau fungsi pembinaan masyarakat maupun fungsi intelijen tadi, bagaimana membuat tidak ada kasus. Makanya ini adalah salah satu fungsi yang sebenarnya sangat-sangat sangat penting di kepolisian. Bagaimana supaya tidak terjadi kasus. Bapak nanti kalau Pak Agung nanti kalau balik ke Indonesia karantina di tempat di mana Pak? Karantina 10 hari. Tentunya Pak, saya akan pertama ada di hotel karantina betul seperti itu. Pelaku perjalanan luar negeri. Tapi alhamdulillah hari ini ada pengumuman dari Jakarta bahwa karantina bagi yang sudah mendapatkan vaksin booster atau vaksin Iya, betul. Itu karantinanya 3 hari kan Novi. Ya betul. Tadinya seminggu, sekarang hanya 3 hari. Betul. Jadi urutannya 3, 5, 7. Jadi yang sudah 3 itu 3 hari, yang sudah 2 itu kena 5 hari, yang baru 1 7 hari kan Novi. Iya. Makanya yang belum vaksin, bagi teman-teman yang belum vaksin, monggo silahkan. Mumpung di Hong Kong, vaksin mudah dan murah, gampang dicari, gampang diraih, segeralah vaksin, supaya teman-teman nanti tidak kerepotan lagi apabila pulang ke tanah air. Iya. Pak, ini apa ini kan beberapa minggu ini kan minggu ini seminggu 2 minggu ini kan meningkat ya nggak? Koordinasi apa KJRI dengan pemerintah Hong Kong mengenai warga Indonesia yang ada atau PMI yang di Hong Kong ini ya nggak? Betul. Jadi begitu angka mendekati 300-an kemarin minggu yang lalu lah, itu secara intensif kami berkoordinasi dengan pemerintah. Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan pemerintah dan sebaliknya langkah-langkah apa yang kita akan lakukan kita juga infokan kepada pemerintah. Semuanya ini dalam rangka agar apa yang kita ambil itu selaras dengan apa yang diambil oleh pemerintah. Nah, kami di bagian teknis di lapangan langsung menyebarkan informasi-informasi tentang ketentuan penanganan COVID dari pemerintah ini kepada
warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong. Bagaimana caranya? Tadi seperti yang saya katakan, pertama kami memberikan sosialisasi langsung kepada teman-teman yang sedang membutuhkan pelayanan KBRI, panjang paspor, panjang visa, kontrak kerja dan sebagainya. Kami berikan informasi, plus kami juga menyebarkan informasi ini melalui sosial media yang kita punya, tentunya seperti Facebook maupun Instagram KBRI yang kami upload setiap saat. Itu kata. Oke, saya dengar juga katanya minggu kemarin ya ada 7 orang ditangkap yang jualan di pinggir jalan katanya. Jadi jangan pakai kata ditangkap, saya serem kali ya. Jadi memang ada penindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan Hong Kong. Sebenarnya semuanya dalam rangka penanganan COVID ini. Tapi kebetulan memang ada kerumunan karena teman-teman ini menghampiri salah satu warga kita yang berjualan di tempat terlarang dan mereka lebih dari 2 orang, makanya pendekatannya adalah pendekatan dilarang berkumpul 2 orang, tapi karena berjualan ya sekalian diangkat. Tentunya ini yang jualan banyak yang betul. Jadi ada dua pelanggaran situ, pelanggaran terhadap social distancing dan juga pelanggaran terhadap jualan yang tanpa izin itu Kak Sam, atau di tempat yang tidak bagaimana mestinya. Itu emang harus itu Pak. Jadi yang ngejual dan pembelinya juga harus ditangkap itu. Baru kapok. Betul Kak Sam. Betul. Karena mereka membuat kerumunan paling tidak di situ lebih daripada 2 orang. Iya, kadang-kadang kalau pada jongkok ya. Kumpul. Nongkrong bareng dia di pinggir jalan. Saya kira ini sudah lama berlangsung ya Kak Sam. Sejak Pak Sam ada di sini, teman-teman sudah melakukan hal seperti ini ya. Gimana? Udah lama. Udah lama Pak. Yang dagang dulu malah dulu saya datang ya. Dulu malah di lapangan sepak bolanya. Iya benar Pak. Itu dulu malah banyak mafianya Pak. Banyak mafia. Mafia seperti apa Pak? Mafianya jadi mereka tuh memonitor. Jadi mafianya tuh di luar. Informan. Dia bilang, ada polisi. Ya enggak? Nah, mereka yang ngejualan di dalam lapangan bola itu, ya enggak? Mereka harus setor ke mafia ini. Kalau nggak salah $500. Jadi itu banyak yang saya pernah waktu itu ajak staf khusus wakil presiden yang ngejalan-jalan di situ, itu yang nggak mau bayar ditendang. Jadi mereka pada jualan bakso. Nah itu baksonya tuh potnya tuh ditendang Pak. Jadi bakso gak gelindingan banyak. Premanisme ya. Karena nggak mau setor, nggak mau nyetor. Jadi sesama orang kita Kak Sam. Hah? Iya. Sesama orang kita. Itu orang Indonesia juga Pak. Saya dengar itu orang. Sesama orang kita. Hah? Orang-orang kita. Iya sesama juga. orang kita. Tahu itu ya. Tapi sejak belakangan ini, tapi ya udah nggak ini ya. Saya sejak dia dulu kan sekarang kan di pinggir-pinggir nggak boleh dagang di dalam kan. Sekarang di pinggir-pinggir Victoria Pak yang di lapangan itu. Gimana Pak? Sebenarnya ya, Pak Sam, sebenarnya kalau kami perhatikan dan analisa ya, sebenarnya yang jualan itu bukan teman-teman TNI yang baru atau berapa tahun tinggal di Hong Kong. Saya lihat mereka memang sudah cukup orang lama ya di sini. Orang lama di sini yang sudah berapa puluh tahun di sini dan sudah tahu situasinya. Mereka juga dari saya perhatikan tidak semuanya mempunyai kontrak kerja. Bisa dimungkinkan mereka adalah teman-teman pemegang TPR misalkan. Nah itu, kalau mereka mempunyai kontrak kerja, saya pikir mereka akan takut, akan sayang melakukannya. Betul sekali Pak Agung. Ya, berpikir 7 kali lah untuk melakukan
Betul. Ya kan? Karena menyalahi kontrak kerja, memilih kerja benar atau cuma begitu aja. Saya pikir Betul. mereka sudah senior dan memang udah nggak tahu mau ngapain. Sudah. Benar sekali ya. Ya sebenarnya itu kembali lagi pada pribadi masing-masing ya Kak. Ya. Karena kita tidak bisa memaksa mereka untuk pulang atau mencari kontrak kerja. Ya, karena itu bukan juga menyuruh mereka pulang juga bukan merupakan kewenangan kita untuk menyuruh pulang. Iya. Menyuruh mereka pulang ya pemerintah semua tentunya bahwa mereka sudah tidak mempunyai bisa bekerja di sini lagi. Yang bisa dilakukan adalah memberikan menerangkan penyuluhan bahwa hal itu tidak benar dan berpotensi untuk ditangkap oleh petugas. Dan nanti kami di Thailand ataupun di correction center lainnya ya, kami berkunjung kan setiap bulan itu. Teman-teman sebagian ya teman-teman ini berstatus paper ini ya. Yang di tempat sementara ya Pak ya? Ya, karena mungkin sudah paham ya dengan status paper recognition itu. Sudah Pak, pernah dijelaskan sama Bapak yang lalu bahwa mereka cuma dapat selembar kertas. Ya, betul. Pak Agung, ini ada Grace Supardi, selamat malam ya pendengar. Dia bilang, Pak Agung, semoga dilancarkan segala urusannya. We will miss you so much, katanya. Amin. Katanya. Amin. Banyak yang jatuh cinta ini dengan Pak Agung. Salah satunya Ibu ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam. Ini Kak Sam lupa Kak Sam. Ini pendengar setia ini Pak Agung. Barang lama. Barang lama. Barang lama. Baru ya. Enggak juga. Barang lama casing lama juga. Dulu gemuk sih enggak. Kak Sam buka kartu Kak. Ya ampun ini lucu didengar orang banyak. Aduh maaf. Apalagi yang dulu dibilang saya sindennya KJRI, terus sekarang dibilang terus Bulura, sekarang apalagi? Aduh, ya Allah. Ya ampun. Lanjut. Nah, Bapak sudah mau purna tugas ya? Itu dengan Pak siapa? Maaf suaranya. Enggak, ini saya. Ini siapa ini? Ini ini Bulura, Mbak. Bulura. Oh, Bulura. Bulura pun di Bulura Bulura Tulungagung, Banyumas. Bulura ini Bulura Kalimpong. Bukan Tulungagung sekarang. Oke. Ibu, apa yang bisa dibantu? Bantu dibantu, Mbak. Bantulah. Kalau dibantu Kak Sam aja itu. Enggak, katanya Bapak sudah hampir mau pulang Indonesia ya? Betul. Beneran nih tega teman menjadi nongkrong bareng. Ya kalau nongkrong bareng ini kan nongkrongnya di udara, jadi dimanapun saya bisa dikontak Kak Sam dan Kak Novi nanti. Tuh. Boleh. Nanti Indonesia juga kasih informasi gitu, Mbak. Ya, mungkin temanya cocok masuk nanti. Masalah-masalah di Hong Kong kayak penipuan mungkin ditelusuri sama Pak Agung nanti di Indonesia ya nggak? Ya, itu bagian yang lain Kak Sam. Lanjut Mbak, Mbak Ipung? Iya Pak. Pertanyaan sih nggak ada. Ya mungkin ucapan aja terima kasih. Kalau itu tugas Bapak di sini. Boleh ya? Ya ampun. Asal saya menjawab silakan asal yang mudah-mudah aja. Mudah. Jadi saya mau minta, saya selaku konsul polisi di Hong Kong, saya mau minta masukan. Kira-kira
bagaimana penugas selama saya tugas di sini dan kekurangan-kekurangan apa serta kelebihan-kelebihan apa yang bisa diteruskan oleh pengganti saya. Kira-kira seperti itu. Coba lah Ipung. Jujur ya, nggak usah dibaik-baikin. Jangan takut sama Kak Sam. Ini namanya evaluasi. Oke. Iya. Oke, siap. Monggo. Mungkin secara pribadi saya mengucapkan terima kasih sih, lumayan banyak ya peningkatan, termasuk perhubungan pada teman-teman untuk edukasi tentang hukum-hukum gitu, lumayan bagus ya. Mungkin sedikit aja sih tentang koreksinya ya. Monggo. Koreksinya mungkin tentang pengaduan itu ada beberapa teman yang bilang katanya pengaduannya itu dilempar dari nomor telepon sini, harus menghubungi sini, harus menghubungi sini, kayak gitu Pak. Ini pengaduan ke konsul polisi atau pengaduan KJRI? Pengaduan ke KJRI. Mungkin nanti bisa dikoreksi lagi kayak gitu. Terus kedua itu tentang itu tadi ya, tentang teman-teman itu banyak yang bilang sih kalau KJRI sekarang kebanyakan yang pro pada kebijakan yang kurang tepat kayak gitu kan. Mungkin bisa dievaluasi lagi bagaimana kebijakan dari pusat itu yang bisa diterapkan untuk teman-teman yang di Hong Kong itu cocok enggak sih kebijakannya seperti itu. Begitu. Mungkin itu aja sih. Kayak yang lain-lainnya oke lah, sudah lumayan bagus saya rasa. Oke, matur nuwun ya Kak Novi. Masukannya itu aja Pak. Iya. Dan ucapin terima kasih. Mudah-mudahan lain lagi ke sini, walaupun jalan-jalan kan boleh bisa ketemu, dan saya doakan saya cepat pulang ya Pak. Ya, matur nuwun. Baik. Jadi kalau yang pertama tadi ya matur nuwun itu kan buat saya komplimen. Terus mengenai masukannya tentunya itu sudah menjadi kewajiban bagi kami dan seluruh staf KJRI untuk terus meningkatkan pelayanan kepada warga Indonesia yang ada di Hong Kong. Memang pelayanan dari kami tentunya tidak bisa terus atau memuaskan seluruh masyarakat di Hong Kong, namun tentunya kami akan terus berupaya meningkatkan pelayanan itu. Kritik-kritik membangun, masukan-masukan dan saran-saran dari warga negara Indonesia yang ada tentunya juga tetap kami tunggu. Kami tidak bisa membangun diri tanpa koreksi maupun saran serta masukan dari warga negara Indonesia di Hong Kong. Untuk beberapa tadi untuk mengenai isu-isu yang kira-kira tidak pas dan tidak tepat untuk warga negara di Hong Kong, tentunya kami juga mau mendengar dari teman-teman dari warga negara di Hong Kong. Kalau memang tidak setuju, suarakan. Dan kami juga akan coba nanti akan koordinasikan dengan pusat tentunya. Tanpa suara-suara dari warga negara Indonesia di Hong Kong, kami tidak mempunyai peluru untuk ke pusat juga tentunya. Jadi harus intinya tetap komunikasi gitu Kak Ipo. Oke, betul Pak. Jadi kan mungkin ada beberapa waktu yang lalu kan sudah disepakati seperti ini, tapi kan korelasinya nggak seperti kesepakatannya sudah A kayak gitu ya, tapi akhirnya korelasinya nggak seperti A kayak gitu Pak. Nah itulah yang mungkin sedikit kita sentil bapak-bapak KJRI yang di sini, mohonlah dengar suara-suara kami, karena kami ini adalah anaknya dari bapak-bapak yang di KJRI maupun ibu di KJRI. Jadi mohonlah lindungi kami. Karena apa? Karena kami aja di sini dilindungi oleh pemerintah Hong Kong, apalagi ini pemerintah kita sendiri. Harusnya sudah sewajarnya lah seorang bapak itu memperhatikan anaknya yang dititipkan di negara orang, begitu Pak. Jadi lebih harus meningkatkan kepeduliannya. Kalau orang lain aja yang dititipin peduli, kenapa yang menitipkan nggak peduli kayak gitu Pak. Dan termasuk satu lagi yang itu Pak, yang tentang kepulangan kita di Wisma Atlet yang keleleran seperti itu mohonlah
titip aja, ini saya titip Bapak kan mau pulang. Iya, baik. Titip sampaikan ke sana. Jangan sampai teman-teman saya itu kelelaran, nggak gitu, kasihan kan. Di sini sudah capek-capek. Kita ini devisa negara loh, bukan sembarangan loh. Begitu. Baik, Kak Novi, sebenarnya dalam Kak Novi dan Kak Sam dan juga Kak Ipung, sebenarnya dalam masa atau dalam era milenial ini, kita mungkin lupa ya bahwa Pak Jokowi juga sudah membuka jalur tol langit. Ingat nggak Kak Sam? Tol langit. Nah, kalau sudah ada tol langit ini, sebenarnya pesan-pesan atau hal-hal yang sifatnya untuk pemerintah pusat, langsung saja, nggak usah titip-titipin, langsung tag. Ya kan, langsung tag. Oh, udah nyampe itu. Jangan tidak tag itu tidak dibaca, itu dibaca. Siaran kita ini kan karena ada tol langit. Betul. Betul. Jadi ya paling tidak saya akan berikan informasi lah bagaimana kondisi nanti di bandara dan sebagainya. Itu janji Ibu. Ya, mengenai kebijakan di Wisma Atlet, di bandara, tentunya itu adalah wewenang pemerintah pusat. Kita nggak dari Hongkong, paling tidak bisa. Tapi nitip aja Pak, idik-idik aja, didik-didik gitu ya dulu dia orang. Ya, jangan lupa soalnya ya. Iya, soalnya kadang-kadang orang pusat itu yang harus gini gitu, yang bawah itu, sudahlah ya. Kalau orang Jawa ngomong tuh nggih tapi nggak kepanggil kayak seperti itu loh Pak. Makanya harus pakai tol langit tadi. Ya, iya Pak, udah tolong. Udah gitu kalau kita ke Pak Jokowinya, Pak Jokowi udah baca gitu. Tapi yang bawah juga harus didik-didik kayak gitu supaya. Oh iya. Setuju. Baik. Ya Pak, selamat jalan ya. Salam sama Ibu dan salam sama tanah airku. Sampaikan salam rindu kami di sini dan mohon doanya kita yang di sini saat ini menghadapi musibah yang lumayan ngeri sedap ini. Jangankan mau liburan ya ke pasar aja kita harus takutnya bukan main, harus menggunakan masker sampai 3 lapis. Ini takutnya kita. Awas kamu kebanyakan lapis, nanti nggak bisa napas lagi mati gara-gara masker. Makanya itu, saya kadang-kadang juga bentar sama manggut. Nanti aku tuh nggak mati kena virus tapi mati nggak bisa napas. Ucapan penderitaannya kita. Mau doanya Pak, sampaikan sama bapak-bapak kita di Indonesia. Kita di sini sedang lagi apa ya? Lagi berjuang melawan Omikron atau Politron ini. Iya, Politron. Astron ya. Oke. Ya udah Mbak ya, selamat jalan, salam sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Iya, Omikron, Tantikron. Ya enggak? Katanya kok Omikronnya cowok ya katanya. Om katanya. Om. Iya, Pak Agung tadi mengatakan setiap orang punya masa. Iya. Jadi ada yang masanya panjang seperti Pak Harto 32 tahun ya. Tapi habis juga itu 32 tahun ya. Selama bertugas Pak Agung, hal yang paling menarik, unik, tapi ruwet Pak, kompleks untuk diatasi. Ya, nggak pernah terbayang dari Indonesia sebagai seorang polisi pastinya sudah punya wawasan yang luas, begitu luas dalam tentang kriminalis dan lain sebagainya. Apa Pak yang dihadapkan? Pernah nggak? Apa aja sih yang ada di Hongkong selama 3 tahun yang Pak Agung pikir wah ini antik nih masalah nih. Nah, oke, silakan Pak. Betul. Jadi kalau yang menarik itu sebenarnya adalah bagian yang tersulit itu. Nah tadi contohnya seperti teman tadi dari Pak Grace tadi. Pak Grace itu adalah salah satu pendengar setia loh Kak Sem. Dia pernah ketemu saya, Pak, saya sering mendengar Pak Agung siaran dengan Kak Sem dan Kak Novi, katanya. Oh iya, saya bilang itu. Saya pikir gak ada yang dengar, saya bilang. Wah.
Ini pelecehan ini. Iya. Harus fokus gitu kata. Jadi harus dipus supaya semakin banyak yang dengar. Iya. Jadi yang paling menarik kata di sini adalah saya nggak pernah bayangkan bahwa saya nanti akan banyak ketemu dengan warga negara Indonesia yang memang sebagian besar PMI di Hong Kong ini ternyata adalah PMI yang berbeda dengan PMI yang ada di Malaysia, Saudi maupun Taiwan yang pernah saya jumpai. Berapa kali kantor saya ketemu dengan mereka. Dan ketika saya di Hong Kong sangat berbeda. PMI di Hong Kong ini bukan PMI yang sifatnya hanya status kerja di rumah atau di suatu tertentu, tidak ya saya. Jadi PMI di Hong Kong ini lebih mereka hidup ketika mereka keluar dari tempat kerjanya. Ini yang menarik, mereka banyak sekali berkegiatan, baik kegiatan agama, religius, kegiatan sosial budaya, kegiatan belajar, kegiatan olahraga, kegiatan bahkan ada kegiatan berpolitik. Jadi sangat bermacam-macam. Jadi seperti ibaratnya mereka dalam 5 hari atau 6 hari itu tidak keluar, ya. Begitu mereka keluar, mereka seperti bunga mekar gitu lah. Jadi kemana-mana dan berkegiatan. Nah, inilah yang menarik. Dan tantangan bagi kami adalah, tantangan bagi saya khususnya adalah bagaimana kita bisa ngeblend atau masuk ke dalam lingkungan mereka. Ya. Pertama itu yang menjadi tantangan saya. Nah, ketika kita sudah berhasil masuk, tentunya akan juga untuk bicara tentang pesan bagi mereka. Dan selanjutnya adalah bagaimana membuat mereka percaya dengan kita, Iya. Setelah percaya, tentunya akan mudah mengajak mereka ke arah mana yang kita mau dan kebaikan bersama. Itulah yang tantangan terberatnya, dan itu merupakan hal yang sangat menarik buat saya. Karena dengan itu saya banyak sekali kenal dengan organisasi kita dan juga teman-teman yang berkegiatan di sosial budaya. Ya, jadi ketika saya sudah mempunyai beberapa kontak poin di komunitas ini dengan mudah bagi saya untuk mengajak atau menghidup mereka untuk melakukan sesuatu dan tentunya sesuai dengan kondisi keadaan yang ada di Hong Kong ini. Dan itu merupakan seni tersendiri, Kak, sampai Kak Novi. Karena kan secara faktual itu kondisi PMI itu mempunyai latar belakang atau background yang berbeda-beda. Ada yang sarjana, ada yang baru SMP sekolahnya, ada yang sudah menikah 4 kali, ada yang belum menikah sama sekali alias perawan, ya. Ada yang belum pernah ke luar negeri sama sekali, ada yang sudah pernah melalang buana ke Saudi, ke Malaysia, ke Taiwan. Nah, background yang berbeda inilah semuanya ngumpul di Hong Kong. Dan inilah tugas kita atau kewajiban kita untuk memahaminya. Tidak ada kata tidak tahu, Pak. Bagi kita itu untuk memahami mereka, kita harus tahu, kita harus memahami. Ya, karena kalau kita tidak memahami dan tidak tahu, itu dianggap kita gagal untuk mendekati mereka. Nah, inilah seninya. Itu kan seperti yang saya bilang tadi, ini adalah seni pendekatan kepada masyarakat. Ini adalah diplomasi bagaimana mendekati masyarakat. Dan ini adalah seni bagaimana mengajak mereka supaya bersama-sama dengan kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik, gitu ya. Iya. Iya. Oke, itu para pendengar, itu adalah pengalaman Pak Agung ya selama berapa tahun, Pak? 3 tahun ya? 3 tahun. Ya, kita juga mengharap ya nggak, penggantinya Pak Agung nanti juga semangatnya lebih seperti Pak Agung ya, atau lebih minimal. Ya, boleh saya infokan nggak siapa pengganti saya biar kenalan sekalian? Oh, ada Pak. Mungkin Pak ada namanya tapi orangnya belum ada. Oh, namanya. Jadi pengganti saya Kasan itu nanti adalah seorang polisi wanita. Wih. Polwan. Oh. Mungkin kenapa dipilih Polwan? Karena mungkin untuk lebih memaksimalkan pendekatan langsung pada mbak-mbak
yang memang mayoritas wanita di sini. Oh. Mungkin lebih mengerti kan bagaimana sih sebenarnya seorang wanita itu dalam kondisi bekerja dan berkegiatan jauh dari keluarga. Mudah-mudahan sukses lah Kak Sam. Namanya Bu Anggi ya Kak Novi, namanya Bu Anggi, masih muda, cantik punya karena dia pawang dan dia dinas terakhirnya adalah di divisi hubungan internasional. Tentunya sudah terbiasa dengan hubungan internasional. Itu saja. Kalau kita di Hongkong nanti kita siaran bareng lah. Oh, oke. Iya, boleh. Mudah-mudahan ya kita bisa gabung dengan Bu Anggi ya. Ya. Pak Agung. Ya. Tapi itu bagaimana Ibu kita panggil Ibu ya, Ibu Polwan Anggi ya nggak? Itu kan masih muda. Ya nggak? Sedangkan PMI kita nih kebanyakan ada yang udah 10 tahun, ada yang 20 tahun. Udah bisa jadi anak Ibu Anggi kira-kira. Udah berdengkotan deh. Jadi baru saya mau nanya ya nggak? Anak-anak PMI kita nih yang punya anak mau jadi polisi itu bagaimana? Kasam, ya. saya mengatakan ukuran Mbak Anggi itu ya saya nggak mau lihat Kasam. Jadi kalau ngomongnya Anggi jangan ke Kasam dong. Kasam saya. Iya. Oh di radio nggak apa-apa Kasam. Ya Kasam masih muda paling tidak dia mempunyai masa penugasan yang sudah lumayan. Jadi tentunya sudah punya bekal lah. Jadi tidak muda juga karena sudah berkeluarga juga. Jadi sudah ada bekal dan muda bagaimana sih masalah-masalah yang biasanya melingkupi sebuah keluarga itu ada lah. Paling nggak dia tahu background itu. Itu Kak Sam. Iya. Tadi pertanyaan bagaimana menjadi polisi ya tentunya harus belajar Kak Sam. Semuanya bisa dipelajari Kak Sam. Mahal nggak? Kak Sam, sekarang di Indonesia ini sekarang kita ini terutama Kapolri yang baru ini dengan presisinya yang seperti itu tidak akan kita temui Kak Sam. Kalau ada yang menawarkan seperti itu sudah jelas tangkap saja itu oknum dan bukan menjadi kebijakan Polri tentunya. Jadi yang paling gampang kalau mau jadi polisi sekarang Kak Sam, punyalah keahlian tertentu. Iya. Keahlian tertentu dalam bidang teknologi, atau keahlian tertentu bidang olahraga, keahlian tertentu dalam bidang kedokteran atau bidan. Bahkan seorang hafiz Quran, penghafal Quran itu bisa diterima di Polri tanpa tes. Karena kita butuh saat ini. Oke. Namanya talent scouting. Jadi Polri membuat jalur khusus untuk calon-calon personel yang mempunyai kemampuan khusus tadi. Pemain-pemain bola voli yang bagus, yang punya prestasi, itu juga ada penerimaan khusus San. Jadi jangan khawatir. Nah, kalau teman-teman PMI ada anaknya berprestasi, silakan aja waktu pendaftaran datang pasti akan ditanya apa bakatmu, apa prestasi. Nanti bisa disampaikan itu bahwa saya adalah apa gitu ya San. Biasanya ya setiap tahun selalu ada tema yang kita butuhkan itu adalah personel untuk apa. Yang terakhir kemarin kalau kita sedang pandemi, kita butuh banyak sekali polisi kesehatan dan atau sarjana kedokteran. Itu ada penerimaan khusus untuk mereka. Tahun sebelumnya ada beberapa lulusan pesantren yang diterima karena kita butuh seorang hafiz Quran yang bisa memberikan pengajaran di lingkungan internal Polri. Makanya banyak sekali penerimaan dari kalangan pesantren. Nah, tahun depan ini kita lihat aja kira-kira apa yang dibutuhkan. Mudah-mudahan pandemi dan akan
apa namanya diumumkan apa kira-kira kebutuhan polisi ke depannya. Kalau saya rasa jadi polisi harus bisa lari gitu Pak ya. Fisik. Kalau itu kan memang kebutuhan dasar ya Kak Sen. Dasar kalau polisi harus sehat lah, itu aja lah. Yang pasti harus sehat. Harus bisa lari lah. Kalau nggak gimana nangkepnya? Malingnya lebih cepat lagi. Soalnya nggak boleh lari sekarang Kak Sen. Bisa lari. Jadi tinggal buka CCTV, dilihat dia di wajahnya seperti apa, di profiling, ketemu KTP-nya, datangin rumahnya, ketok pintunya, tok. Gitu. Itu seperti itu aja Kak Sen. Gitu. Polisi sekarang dia bilang, awas dulu Rani, gue tembak lo gitu. Bisa lari dulu. Sekarang sudah nggak ada Kak Sam. Sekarang nggak ada itu. Udah nggak ada ya. Nggak ada itu. Itu eranya Kak Sam waktu masih muda itu. Iya, zamannya saya. Zamannya beda. Ini milenial ini sekarang udah apa namanya di langit kita. Jalan layar. Ya. Iya. Kita ingin tahu nih mengenai blueprint atau apa yang ditinggalkan pekerjaan PR untuk Bu Anggi sebagai penerus Pak Agung nanti, apa ada atau sudah selesai semua tugas? Kalau begitu, bagaimana sih Pak mekanismenya? Bukan mekanisme ya apa? Iya, ya, memang dalam setiap penugasan ada yang namanya pending matters. Pending matters itu ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan waktu dan tempat, Pak. Nah, itu nanti kita akan transferkan. Tetapi yang menjadi fokus kita saat ini adalah tentunya adalah perlindungan warga negara kita yang di Hong Kong dalam masa pandemik ini. Nah, sebenarnya gimana Pak? Halo. Wah, Pak Agung handphonenya ini nih, jaringannya jelek. Kita coba hubungi. Tadi pertanyaannya sampai bagaimana peralihan tugas dari Pak Agung Wahyudi yang akan meninggalkan Hong Kong dari tugasnya ya, Pak Sen, di KJRI pada Bu Anggi ya, Divisi Hubungan Internasional seorang polwan ya, yang halo Pak Agung. Ya, jadi ternyata Pak Agung mengatakan bahwa ya memang ada tugas-tugas yang belum selesai, artinya masih bisa diteruskan, terus terutama berkaitan dengan pandemi. Ya, kita udah tersambung. Lanjut Komandan. Ya maaf Kak Sen, putus sedikit tadi. Ya. Nggak apa-apa Pak, lanjut Pak. Ya, nah sebenarnya yang menjadi fokus ke depan tugas kita di sini adalah masih dalam rangka memberikan perlindungan terhadap warga negara, khususnya bagaimana mereka terhindar dari pandemik ini, terhindar dari menjadi korban penderita COVID maupun menjadi korban daripada penalti yang mereka tidak inginkan sebenarnya. Itulah yang menjadi fokus kita masih dalam 1 tahun ke depan ini. Mudah-mudahan apabila COVID ini segera berakhir, tentunya fokus kita juga akan mengikuti apa atau ritme apa yang sedang terjadi di luaran, Kak Sam. Seperti itu, Kak Sam. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Agung ya nggak atas kontribusinya kepada Radio Nongkrong Bareng nih, meskipun pendek tapi sangat bermanfaat untuk kita semua dan terutama untuk PMI di Hong Kong ya. Mungkin di seluruh dunia juga ya, kalau yang mendengarkan, ada yang mendengarkan ya. Dan kami mengucapkan selamat bertugas di Indonesia nanti ya, dan semoga jangan lupa sama kita Pak. Pasti tidak akan pernah lupa Kak Sam, Kak Novi. Kita masih bisa berhubungan ya. Iya. Ngomong-ngomong saya mau nanya, itu nanti jadi kolom polisi masih disambung ya dengan Ibu Anggi ya? Iya, nanti coba saya akan komunikasikan dan mungkin saya kenalkan juga nanti dengan tim Temretnya dari Berita Indonesia. Tentunya saya kenalkan dulu
Mudah-mudahan dia berkenan. Dan itu tentunya menjadi semacam legacy yang memang harus diteruskan dalam rangka memberikan penerangan-penerangan pada warga negara kita, Kak Sep. Semoga. Iya, mengenai warga negara Indonesia di Hong Kong, saya mau nanya satu lagi, Pak. Bapak ada pernah menengokin teman-teman kita yang di penjara nggak ya? Tadi saya sudah sampaikan, Kak Sam. Setiap bulan kami digilir untuk membesuk teman-teman yang sedang kurang beruntung berada di beberapa penjara, tahanan maupun correction center. Iya. Oke. Ya, untuk kunjungan-kunjungan itu dikoordinir oleh Bu Konsul Kejaksaan, Bu Ineke. Oh, Bu Ineke ya. 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 Oke. Ya udah Pak, kalau gitu saya mau mengucapkan terima kasih ya sekali lagi yang sebesar-besarnya atas nama pribadi saya sendiri dan juga Radio Nongkrong Bareng nih ya kepada Pak Agung ya, dan selamat bertugas di Indonesia nanti ya, dan semoga kalau balik ke Hong Kong jangan lupa sama kami, Pak. Siap. Pasti tidak akan lupa, Pak. Oke, Pak. Sampai di sini saja ya, dan kita juga sudah mendekati acara kita. Baik, terima kasih Kak Sam, terima kasih seluruh pendengar, terima kasih atas doa dan supportnya. Ya. Iya, tugas yang juga ke depan ya kembali ke tanah air. Selamat dan tetap sehat. Salam untuk keluarga. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Di YouTube kita. Ya, pengennya